Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi hadzal yaumil mubaraki dhanban illa ghafartah wala 'aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala ghaiban illa radattah wala fakiran illa aghnaytah wala jahilan illa 'allamtah wala hajat min hawaijid dunya wal ukhra illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar dengan membaca kitab Ramadaniyat. Kita sudah sampai kepada atau masih di bab al-umrah ilal umrah, tentang umrah dan anjuran untuk umrah di bulan Ramadan dan memperbanyak umrah. Fal qawlu, adapun pendapat yang mengatakan bikarohatil umrati, tentang kemakruhan umrah, ba'dal umrati, setelah umrah, artinya mengulang-ulang umrah. Yang mengatakan makruh mengulang-ulang umrah tikraran, secara terus berulang-ulang, mualatan, sambung menyambung. Sebab tikrar belum tentu mualah. Kalau mualah pasti tikrar. Tikrar mungkin hari ini umrah, bulan depan umrah lagi. Itu tikrar. Kalau mualah habis umrah langsung umrah lagi. Fadlan an man'iha wa tahrimiha wa tabdi'iha. Yang mengatakan makruh mengulang-ulang, yang mengatakan makruh saja, apalagi yang mengatakan haram atau bid'ah. Yang mengatakan makruh itu adalah masalik, cara. Bisa saja cara berpikir, cara beribadah, cara berpikir layar tadhihat tahqiqu, yang tidak direstui oleh kajian-kajian yang serius oleh para ulama, tahqiq al-ilmi as-sahih yang benar. Jadi diskusi ilmiah yang dalam mengatakan makruh ini berat sekali. Apalagi sampai mengatakan haram dan bid'ah, mengulang-ulang umrah. Kenapa? Fa'innahu, sebab sesungguhnya mata jazat tikrar, kapan boleh mengulang-ulang, mutlakon, selagi mengulang-ulang itu boleh secara mutlak, tidak ada larangan mengulang-ulang. Ya ketado, maka menuntut atau buah daripada hal itu diizinkan, dibolehkan mengulang-ulang, buahnya ini dzalika jawazul ikthar, adalah hasilnya bolehnya diperbanyak. Iqtada itu menuntut, kalau bahasa iqtada itu dalam pemahaman, kalau mengulang itu boleh secara otomatis, mengulang-ulang itu boleh, maka berarti hasilnya memperbanyak itu boleh. Sebab mengulang itu tentu lebih dari dua, lebih dari satu, mengulang-ulang. Berarti menjadi banyak. Wal mualah,
Dan juga beriringan bisa saja terjadi mutlakon secara mutlak. Wa tafriqu bainahuma, memilah, memisah antara keduanya. Yahtaju ila dalilin wala yujad. Maksudnya boleh mengulang-ulang. Kemudian secara mutlak, tapi kok menjadi, yang penting tidak boleh banyak dan tidak boleh beriringan. Nggak boleh dikatakan begitu, sebab kalimatnya selagi boleh mengulang-ulang, nggak ada ikatan. Baik itu secara langsung berkesinambungan, atau bilangannya yang sampai berapa, nggak ada di situ. Jadi bebas, yang penting boleh mengulang-ulang. Hasilnya apa? Coba kalau kita nyuruh, boleh kamu keluar masuk, boleh kamu mengulang-ulang makan di sini. Boleh kamu mengambil ini dengan berulang-ulang. Kalau sudah diperintahkan berulang-ulang, tidak ada batasan, boleh 2, boleh 1, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Boleh mengambilnya, bolak-balik langsung, habis ngambil lagi, habis ngambil. Itu kan dalam bahasa. Dialog akal itu begitu. Selagi diizinkan berulang-ulang, ya yang penting terjadi pengulangan. Adapun caranya apakah berjangka atau tidak berjangka, atau hanya 3 kali atau 10 kali, ini beda, nggak ada masalah. Kok ada boleh pengulangan, setelah itu dibatasi, nggak boleh 2 kali dalam 1 tahun. Berarti itu bukan izin untuk mengulang-ulang, menjadi larangan mengulang-ulang. Sampai di sini. Kama annal manduba, seperti halnya kesunahan itu lam yanhasir, tidak terbatas. Fi af'alihi, begitu juga kalau kita cermati, amalan sunnah itu tidak harus terbatas kepada apa yang pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan anggap sunnah itu hanya yang dilakukan Nabi. Tapi bisa saja sunnah itu sesuatu yang bukan dilakukan Nabi. Akan tapi diperintahkan oleh Nabi juga bisa kan? Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi menganjurkannya, Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi berham punya kemauan untuk melakukannya. Seperti puasa yang ke-9 di bulan Asyura, bulan Muharram itu kan Nabi merencanakan di saat para sahabat Nabi merasa tidak nyaman harus berpuasa di tanggal 10 Muharram, yang tanggal itu adalah tanggal yang orang Yahudi biasa puasa. Karena itu kebiasaan hari yang dipuasai oleh orang Yahudi, Nabi merasa perlu berbeda. Lalu Nabi bersabda, la imbaqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan tambah hari yang ke-9. Berarti hari ke-9 Nabi belum pernah merasakan. Kenapa? Sudah wafat. Kurang lebih seperti itu. Artinya Nabi sudah menyampaikan, tidak perlu diambil. Ada lagi faqad kana sallallahu alaihi wasallam, faqad kana, dan telah ada. Kana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yadruku syai'a, meninggalkan satu amalan, meninggalkan Nabi. Wa yastahibbu, dan beliau senang fi'lahu, untuk melakukannya. Nabi sesungguhnya pengen melakukannya, cuma Nabi sengaja meninggalkannya. Liraf'il masyaqqati, untuk mengangkat beban, supaya tidak diwajibkan. Khawatirnya nanti diwajibkan oleh Allah lalu umat keberatan. Raf'il masyaqqati, untuk mengangkat beban kewajiban an ummati, dari umatnya. Seperti sholat tarawih. Kalau ikut hadis Nabi kan hanya 3 hari tok di masjid. Hari pertama, kedua, ketiga. Setelah itu Nabi tidak keluar ke masjid. Nabi meninggalkan sholat di masjid, padahal Nabi juga ingin sholat di masjid. Cuma Nabi khawatir nanti kalau sholat di masjid umat banyak, lalu diwajibkan oleh Allah, umat keberatan. Nabi tidak ingin. Lalu Nabi berkata, Nabi bersabda di hari yang keempat malam Ramadan, Nabi melihat orang pada kumpul di masjid nunggu beliau, seperti hadis yang pernah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nabi berkata, aku telah tahu apa yang kamu lakukan. Kalian berkumpul menantiku kan?
Sungguh tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kecuali rasa takutku. Kalau amalan itu diwajibkan oleh Allah untuk kalian, lalu kalian keberatan. Jadi Nabi rindu untuk bisa sholat di masjid. Tapi Nabi tidak sholat di masjid agar ringan bagi umat, agar tidak diwajibkan sholat seperti ini di masjid. Lalu disimpulkan oleh para ulama, hukumnya tetap sunnah. Biarpun Nabi melakukannya hanya hari keempat saja. Sehingga sholat tarawih sampai akhir. Nah, gitu. Dilanjutkan lagi setiap malam di bulan Ramadan. Bukan langsung nirunya langsung sholat di rumah kayak. Mungkin ada orang hanya niru cara sholat Nabi, ya gayanya begitu. Al-yawm al-ula, thaniyah, thalithah, 2, 3, keempatnya sholat di rumah dong, biar persis yang dilakukan Nabi. Padahal tidak begitu kenyataannya, tarawih sampai akhir. Artinya ada memang sesuatu yang sangat disenangi oleh Nabi, Nabi tidak melakukannya karena satu hal. Di antaranya itu tadi, takut merepotkan umatnya kalau diwajibkan. Waqad nadaba ila dzalika, dan Nabi telah mengajak, ada waqad nadaba, dan kadang juga Nabi nadaba menghimbau ila dzalika kepada satu amalan bilafdihi, dengan lafaz lesannya. Nabi tidak melakukannya fil ahaditsil mutaqaddimati, dalam hadis yang telah lalu. Wa amma adapun iddi'a'u, dakwaan, mengaku-ngaku, iddi'a'u naklil ingkari. Adapun pengakuan, dakwaan bahwa ada nakal ingkar, telah dinukil pengingkaran mengulang-ulang umrah an ba'dis salafi, dari ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, falaysa bisahihin, enggak benar. Enggak ada. Kalimat salaf, orang ulama salaf yang melarang mengulang-ulang umrah tidak dibenarkan. Wa qalu man kariha tikraral umrati, adapun pendapat orang yang mengatakan makruh mengulang-ulang umrah au mualatiha, atau mualataha, ataupun sambung menyambungnya antara umrah dengan umrah, yang mengatakan makruh itu ternyata munsabbun, larangan atau kemakruhan itu munsabbun, tercurahkan kepada makna alal afdaliyati, hanya utamanya saja. Terakhir dia mengatakan makruh, hanya mengatakan lebih baik tidak usah, gitu saja. Tapi tidak sampai derajat mengurangi pahala dan lain sebagainya. Wal aulawiyati, dan lebih utama. Apalagi jika di bulan haji, biar sibuk mempersiapkan haji, jangan ulang-ulang umrah. Gambarannya begini, kita datang ke Mekah di bulan haji, ngambil tamattu. Haji tamattu kan umrah dulu, setelah umrah dia bisa istirahat, nunggu bulan haji. Nunggu hari haji. Anggap saja awal Sawal kita datang kita tawaf kudum, sekaligus tawaf kudum ini kita jadikan tawaf rukun di dalam umrah. Habis itu sa'i, tahallul, selesai potong rambut. Kita boleh bebas pakai baju apapun. Nunggu nanti pas hari haji tanggal 9 di Arafah, nunggu hari itu. Dan masa penantian ini kan panjang. Penantian ini panjang. Masa kita hanya diam saja tidak bolak-balik umrah? Sayang dong. Maka ada orang ngulang-ulang umrah. Nah, yang mengatakan makruh jangan ulang-ulang umrah itu ada alasannya. Biar kamu fit, biar kamu sehat waktu haji nanti. Tinggal kamu itikaf yang banyak, istirahat. Sebab perjalanan haji itu capek. Dari nanti pergi ke Arafah. Arafah itu nanti bisa jadi jalan kaki kalau kendaraan tidak terpenuhi karena padatnya jamaah. Jalan kaki berapa kilo, 7 berapa kilo, sampai ke Muzdalifah. Minta dihitung berapa ke Muzdalifah. Ke Muzdalifah misalnya. Dari Arafah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke Mina. Itu bisa jadi jalan kaki. Cuman percaya nanti kalau sudah pada waktunya. Jalannya indah. Kita tidak sendiri. Dan Masya Allah suasana indah. Dari Muzdalifah itu nanti bisa jadi ke Mina jalan kaki lagi. Dari Mina jadi Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. Kurang lebih gitu. Ini bisa jadi jalan kaki semuanya. Dan perlu. Kemudian kalau lagi di Mina tidurnya bisa saja Masya Allah ala kadarnya. Maka perlu tenaga yang sehat. Sehingga yang mengatakan bahwa jangan mengulang-ulang umrah itu maksudnya biar sehat saja. Maksudnya munsab ala aulawiyati. La alal jawazi wa adami, bukan masalah boleh tidak boleh. Ini. Kama annahu, seperti halnya juga yang bahi sayogianya hamluhu,
kemakruhan itu dibawa kepada ala ahli Makkah atau untuk ahli Makkah saja. La ala man ya'tiha min aqasil buldani, ya bolehlah kalau makruh itu diberlakukan untuk orang yang ada di Mekah saja, karena kalau ahli Mekah bolak-balik yang dari tempat jauh nanti kepadatan dong dipenuhi oleh ahli Mekah. La bukan ala man ya'tiha, bukan orang yang datang ke Mekah min aqasil buldan, dari tempat yang jauh. Kalau tempat yang jauh kasihan dong, hanya satu kali umroh. Ente mah tetangga Mekah sekali aja, jangan banyak-banyak. Jarang-jarang deh. Ente kan masih di sini. Sementara ini yang haji dari tempat yang lain ini belum tentu tahun depan bisa haji lagi. Kurang lebih seperti itu. Wa tikrarul umrati, mengulang-ulang umrah itu yakunu, caranya bagi yang sudah jelas kesimpulannya ya, bahwa saya mengulang umrah. Tapi juga harus kita perhatikan tentang tenaga kita, fisik kita. Wa tikrarul umrati, mengulang-ulang umrah yakunu, caranya adalah dengan bil khuruji, keluar minal harami, dari tanah haram. Tadi kita sebutkan ke Tanim. Tanim itu adalah adnal khil, yang kurang lebih 10 menit ya dari Mekah itu naik mobil, saya keluar tapal batas, ngelewat sedikit ada Masjid Siti Aisyah, sholat, kita mandi sunnah dan sholat, keluar tapal batas niat situ. Atau ke Ji'ronah, biasanya Ji'ronah itu lagi city tour lah, kalau kita lagi wisata lalu ke sana, baru keliling kemana, ke mazarat, tempat-tempat yang perlu dilihat, kayak bagi yang bukan haji dan umrah maksudnya, yang pengen tahu Arafah kayak apa, pengen tahu Mina kayak apa, jalan nanti pulang lewat Ji'ronah, masuk sekalian dari Ji'ronah. Kemudian ada yang lain kan disebutkan. Kemudian wadzahabu ila adnal hil, ka adnal hil ihram, untuk ihram, untuk niat ihram. Kata Naim, kita contohkan Tanim yang paling mudah. Mathalan, fayuhrimu, kemudian dia ihram minhu, dari tempat tersebut, bil umrati, umrah. Baik, kemudian amma isdarul lawaih. Adapun kalau seandainya pemerintah ingin buat undang-undang, ini enggak ada hubungannya dengan ijtihad para fuqaha. Tapi ijtihadnya ahli kemaslahatan. Fuqaha jelas. Hukum fuqaha mengulang-ulang umrah boleh. Amma isdarul lawaih, adapun peraturan undang-undang, allati tunadzim, untuk allati yang mengatur, tunadzim sayrul umrati, berjalannya umrah. Di saat terjadi kepadatan, mungkin bisa saja diumumkan tidak boleh ngulang karena terlalu padat. Listihamil mataf, karena tempat tawaf terlalu padat. Wal mas'a, tempat sa'i juga terlalu padat. Fa yambai ayyarji'ah, hendaknya keputusan itu kembali ila al-madarrah al-mu'aqqatati, yaitu masalah kemadharatan, ketidakbaikan yang binadharil hakimi, tentu sesuai dengan pandangan hakim, penguasa di tempat tersebut, al-mahalli, yang mengerti di tempat mahalli, mahal, lokal. Jadi waliul amri, wali kota Mekahnya lebih tahu. Artinya jika menurut mereka ini diizinkan haji sekali-sekali, umrahnya tidak boleh mengulang-ulang, bukan haji, mohon maaf, umrahnya mengulang, ya dipatuhi, karena itu untuk kemaslahatan. Wa mithlu hadza, kalau yang demikian ini sudah merupakan keputusan dari siapa? Keputusan dari negara atau pemerintahan setempat, mimma la khilafa fihi bainal a'immati, yang tidak berbeda. A'immah semua mengatakan wajib patuh. Kalau sudah ada dua pendapat, kemudian imam mengambil satu pendapat, maka itu sudah merupakan satu jalan tengah yang harus kita ikuti. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya seorang hakim itu artinya penguasa, itu akan menghilangkan perselisihan. Sudah, kata hakim mengatakan sekali umrah sekali. Dan sekarang ada lagi peraturan, di sini tidak kita sebutkan peraturan. Bagi laki-laki yang diizinkan tawaf itu hanya yang tawaf rukun. Artinya yang dalam keadaan kita baju ihram. Sehingga kalau kita tidak pakai baju ihram, nggak akan kita bisa masuk ke tempat tawaf. Jadi kalau pakai baju ihram berarti kita lagi ihram.
Makanya sudahlah. Ini adalah keputusan pemerintah. Mungkin kita masukkan di sini karena ini fikih haji kontemporer juga hari ini. Beda. Bukan kitab haji zaman dulu. Bisa jadi kita masukkan nanti. Karena hari ini padatnya tidak kira-kira. Dan memang orang nggak bisa umroh lagi. Kita sekali umroh selesai. Kalau hanya tawaf saja nggak bisa. Kalau umroh lagi bisa. Karena baju kita sudah pakai baju ihram. Tapi kalau kita hanya tawaf biasa, sholat subuh itu di bawah maksudnya. Di atas mah bisa, bebas. Kalau mau tawaf sunnah di atas. Di atas itu kurang lebih menjadi 3 kali lipat kalau tidak salah. Atau mungkin sekali putaran di atas, mungkin sudah 7 kali putaran di bawah, barangkali begitu. Jauh, karena kalau di bawah itu kan hanya sekitar Ka'bah. Kalau di atas itu ada di masjid semuanya. Jadi ada melingkar begitu. Jadi lumayan. Yang senang jogging, ya bolehlah bagus. Tapi kita pernah mencoba, Masya Allah. 1 jam, tapi 1 jam jalan kaki sebenarnya bagi orang yang senang olahraga, no problem. Cuman biasanya kalau jadi ibadah itu jadi malas. Tapi naik sepeda itu 1 jam biasa, jalan kaki biasa, olahraga, bukan karena Allah. Tidak tahu karena apa itu. Tapi kalau sudah karena Allah jadi susah, ini bagaimana? Kita mencoba. Mungkin kita ada solusi ya, barangkali pengen umroh di atas saja deh. Tapi jangan niat olahraga. Niat umroh tapi ada nilai olahraganya mah boleh. Mungkin gambarannya begini. Kalau sudah terlanjur, ini mungkin dimasukkan sini. Supaya nanti tawaf bil mataf. Tobik thaniyah. Di tingkat kedua ini seperti apa? Misalnya terlanjur tawaf 3 kali ngos-ngosan, nggak kuat. Ya. Gimana kalau diputus? Nanti tak lanjutkan deh, nggak kuat. Itu kan. Tawaf sunnah, apalagi mungkin ada jatah olahraga. Ada orang punya kegiatan jatah olahraga. Paling enak di Masjidil Haram. Kalau punya jatah olahraga tinggal tawaf aja jadi pahala. Cuman ilmu ini harus dihadirkan. Ini tambahan, insya Allah nanti cetakan berikutnya ada tambahannya ini. Bahwa kalau seandainya kita sudah terlanjur tawaf sunnah ya, tanpa sa'i, bukan karena umrah, karena haji. Ingin tawaf saja, ibadah, aku niat tawaf. 7 kali. Tapi 3 ngos-ngosan, atau takut makan siangnya kehabisan. Berhenti. Di sini memang ada beda pendapat ya, kalau dalam mazhab Maliki, Hambali, nggak boleh putus-putus begitu. Kalau diputus ya batal. Nggak boleh putus-putus. Kalau batal ya bisa jadi nggak dapat pahala barangkali begitu. Tapi mazhab Syafi'i, alhamdulillah mazhab kita enggak. Dianjurkan kalau tawaf itu tuntaskan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau berhenti, dalam mazhab Syafi'i, 3 ngos-ngosan. Pengen istirahat dulu deh, besok saya lanjutin. Besok dilanjutin sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, 3 tinggal 4. Jadi boleh setiap hari tawaf 1 sampai 7 hari selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuman dalam mazhab Imam Syafi'i, dianjurkan untuk ngulang aja deh dari awal. Ulang-ulang enggak selesai lagi nanti. Tapi sunnah dianjurkan untuk mengulang kembali. Jadi tidak pakai bina, tapi istiqnaf. Bina itu dari 3 yang sudah kita lakukan kemarin, kita lanjutkan 4, 5, 6, 7. Istiqnaf dari 4 yang kita lakukan kemarin, batal. Kita mulai lagi. Kalau menurut mazhab Maliki dan Hambali, batal. Berhenti ya sudah. Kalau pengen ya ngulang lagi dari awal. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah sudah tidak ada beda. Pokoknya mau sambung-sambung, mau berhenti dulu juga berhenti dulu. Biarpun jangkanya panjang. 3 hari, 3 putaran sekarang, minggu depan ada putaran lagi. Anggap saja pas ke Masjidil Haram hari Jumat. Tawaf 3 kali.
loteng atas tawaf 3 kali sudah keburu sholat Jumat mulai. Habis Jumatan sudah nggak mungkin karena tunggu makan siang berjamaah undangan. Nah seperti Jumat ke depan ulang boleh. Artinya supaya ringan masalah ini, biar rasa tawaf. Barangkali saya pengen tawaf setiap hari, silakan. Ini jauh lebih mudah ilmu ini daripada harus berbohong lah ini loh. Jangan sampai nanti ada travel al-bahjah ngajari jamaahnya berbohong. Pengen tawaf sunnah pakai baju ihram bohongan. Padahal dia nggak ihram. Pakai baju ihram biar masuk ke dalam. Kalau pakai baju ihram langsung diizinkan karena dianggap orang lagi umroh. Nggak perlu memaksa seperti itu. Ibadah ini kan kepatuhan kepada pemimpin itu kan ibadah. Itu demi kemaslahatan umat. Egois namanya. Baik, kurang lebih seperti itu. Matof, ini kita tambah lagi. Baik. Baik, bismillah. Selesai, zur habibak. Zur habibak. Jamnya ketutup. Tidak apa-apa sudah. Zur habibak. Kunjungilah kekasihmu Nabi Muhammad. Ziarah baginda Nabi SAW. Wa'alaika bagimu ya akhil habib, wahai saudaraku tercinta, alla tansa, agar engkau tidak lupa ziarata sayyidina Muhammadin, ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min a'dhamil kurubati, ini termasuk sebaik-baik atau paling agungnya ibadah. Kurubat itu kurbah alias ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Wala taghtar, jangan tertipu bikalami ba'diman. Omongan sebagian orang la yadhuk. Memang dia tidak punya rasa, tidak merasakan makna al-mahabbati, hakikat mahabbah, cinta, rindu li Rasulillah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanahan nasa, kemudian dia yang enggak punya kerinduan itu serta merta melarang orang anis ziarati, untuk ziarah. Ziarah kubur kok jadi haram, kan aneh sekali. Ziarah kubur Nabi lagi dikatakan haram, bid'ah dan lain sebagainya. Dan ini ada di lapangan hal-hal semacam ini. Kita bahas di sini. Wa yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan laka bagimu ziaratuhu, untuk ziarah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqlalan, maksudnya spesial, khusus, mengkhususkan ziarah. Ada orang datang untuk ke Madinah untuk ziarah Nabi, sah. Mereka ada sebetulnya dalam hal ini, yang keras itu ada 2 model. Yang keras ziarah nggak perlu sama sekali, ada. Sampai ziarah kubur Nabi Muhammad nggak perlu sama sekali. Biarpun kita ziarah Masjid Nabawi atau tidak. Biarpun ziarah Masjid Nabawi, dihindari ziarah kubur. Sampai suatu ketika ada catatan buku, ada bukunya di kita. Orang di sana, orang di Arab sana, membuat satu catatan buku, di mukaddimahnya itu, terima kasih, alhamdulillah. Saya ini bersyukur pada Allah, 7 tahun saya di Madinah, saya tidak pernah ziarah makam Nabi Muhammad. Karena itu adalah satu kebatilan yang harus saya hindari. Ya salam. Bersyukur tidak bisa. Ada satu catatan buku, sampai kita merinding bacanya itu, kok bisanya ngomong begitu. Alhamdulillah, 7 tahun saya tinggal di Mekah, ngajar. Dan dia tidak pernah ziarah kubur baginda Nabi. Berlebihan sekali. Jadi betul-betul nggak mau. Biarpun sambil ke Madinah, ke masjid. Nggak ziarah. Yang kedua, bagian yang kelas melarang ini ya, kalau yang tidak melarang. Bagian kedua yang bagian melarang itu yang ekstrim banget. Pokoknya ziarah kubur tidak ada, ziarah kubur Nabi. Bid'ah, haram. Ini ditinggalkan oleh kawannya, ini aneh. Yang kedua adalah harus dibarengi dengan ziarah masjid. Kalau ziarah Masjid Nabawi, baru setelah itu boleh ziarah kubur. Kalau ziarah kubur saja bid'ah menurut dia. Kelompok ini, kelompok yang kedua. Ini apa masalah? Ziarah. Oh ada. Di sini kita sebutkan masalah ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah di sini ulasan dari yang di sini ada kitab yang
bahasa Indonesia. Nah, adapun yang menurut kebanyakan ulama, jumhur lah, hampir semuanya lah, dari 4 madhab lah, bukan madhab 1-2. 4 madhab semua mengatakan, ziarah Nabi sunnah, biarpun hanya spesial ziarah kubur saja. Nah ini istiqlalan tuh ziarah kubur saja sah. Kita datang ke Madinah, ziarah kubur baginda sah. Biarpun kita tidak ziarah Masjid Nabawi. Cuman sayang dong, sudah sampai Masjid Nabawi kok nggak sholat sunnah, nggak melakukan ibadah. Sholat sunnah di sana kan sampai 1000 kali lipat. Jadi ziarah kubur Nabi ini kita sebutkan boleh istiqlalan spesial khusus biar merdeka, tidak disambung, tidak dibarengi dengan yang lainnya. Ma'aziyaratil Masjidin Nabawi atau sambil ziarah kubur masjid, ziarah Masjid Nabawi. Kalau ziarah masjid mutlak boleh, nggak ada khilaf. Wa ziyaratul kubur umuman, ziarah kubur secara umum, kubur siapa saja. Masyru'atun, dia syariatkan, ada syariatnya, ada anjuran. Bittifaqil a'immati, kesepakatan a'immah, kalau ziarah kubur itu boleh. Nggak ada yang beda satupun dari a'immah. Fa hiya mustahabbatun lirijali, ziarah kubur itu benar-benar sunnah bagi kaum laki-laki. Bittifaqi kafatil ulama'i, ulama semuanya sepakat kalau laki-laki ziarah kubur biasa ini adalah sunnah. Wa kadzalik begitu juga mustahabbatun sunnah linisa'i, bagi perempuan ziarah kubur. Sunnah. Jadi menurut Hanafi, indal Ahnaf, menurut Imam Abu Hanifah, laki-laki perempuan menurut Imam Abu Hanifah disunnah juga kalau mau ziarah kubur. Tapi menurut jumhur ulama bagaimana perempuan ziarah kubur? Boleh. Tidak ada anjuran spesial sebagai kesunnahan, jumhur boleh mau ziarah, bukan dilarang. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan bil jawazi ma'al qarqati. Ada sebagian tapi tidak disebutkan sini. Ada sebagian kecil ulama mengatakan perempuan ziarah kubur itu makruh. Boleh tapi makruh. Makruh kan tidak dosa. Al-riqqati qulubihina, karena hatinya lembut, perempuan khawatir itu nangis-nangis, keluar suara dan sebagainya, terus tampak satu hal yang tidak pantas dilihat kaum laki-laki. Wa adami qudratina ala sabri, khawatir tidak tahan, tidak sabar lalu menangis-nangis di situ dan lain sebagainya. Ini yang mengatakan makruh pun ada. Kuburan umum yang mengatakan makruh karena satu hal. Mungkin perempuan itu gak kuatan. Ingat suaminya, barangkali ingat siapa? Ayahnya. Wa dalil istihbabi, dalil tentang kesunnahan, hadits Buraidah. Hadis Buraidah. Alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala beliau berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum, aku telah melarang kalian an ziyaratul kubur, ziarah kubur. Nabi pernah melarang, kuntu nahaitukum, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Dulu ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah. Di awal-awal Islam. Benar-benar larang Nabi, jangan. Cuman setelah itu fazuruha, ada perubahan syariat. Fazuruha, ziarilah. Saat itu diizinkan, pergilah kau ziarah kubur. Ada hikmahnya. Fa innaha, karena sesungguhnya dia ziarah kubur itu tudzakirul akhirata. Tudzakiru bil akhirati, mengingatkan kamu akhirat. Akhirnya menjadi dianjurkan karena apa? Mengingatkan kita akan akhirat. Kalau kita ingat akhirat, berarti kan semakin baik, semakin kuat iman kita. Wa hadits bin Mas'udin, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, akhrajahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bilafzi, dengan lafaz kuntu nahaitukum, sungguh aku telah nahaitukum, melarang kalian an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian ke kubur. Fa innaha, sesungguhnya ziarah kubur itu tuzahidu fid dunya, menjadikan kalian kurang cinta kepada dunia, supaya tidak terlena dengan dunia, bahwa kita semua akan mati, sepanjang apapun umur kita, kita akan mati. Wa tudzakirul akhirata, mengingatkan akhirat. Wa hadits Anas, dan hadis Anas akhrajahu, wa hadits Anas wa akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i wal Hakim wa lafdzul Hakim. Dan juga hadis Anas
Wa akhraj telah mengeluarkan yang perawi ini yang mengeluarkan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Hakim. Lafadznya dari Imam Hakim bunyi begini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Aku telah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala, ingat. Sekarang beda hukumnya. Fazuruha, ziarahlah kalian ke kubur. Fa inaha, sesungguhnya ziarah kubur itu turikul qalba, melembutkan hati. Wa tudmi'ul turikul quluba, melembutkan hati. Wa tudmi'ul aina, menjadikan air, meneteskan air mata, menjadikan mata, menitikkan air mata, bisa menjadikan kesedih masuk, bisa tudmi, air itu bisa keluar air mata, penyesalan akan dosa, persiapan akan kehidupan setelah kehidupan di dunia dan lainnya. Wa tudzakirul akhirata, mengingatkan akhirat. Ini ziarah kubur secara umum loh ya. Tapi kenapa kok ada sebagian orang giliran ngomong kubur Nabi kok jadi kayak bukan. Jadi nggak boleh, ini kan jauh sekali, kuburan orang biasa saja boleh menjadikan kita ingat akhirat. Wa yustasna, para ulama menjelaskan, yustasna minal karahati, bagi yang mengatakan tadi ada kemakruhan bagi perempuan, bagi yang mengatakan makruh deh. Bagi yang mengatakan gak makruh tidak ada masalah. Ala qauli man qala biha, menurut pendapat yang mengatakan makruh itu pun dikecualikan. Kecuali apa? Ziaratun nisa'i kuburun Nabi, ziarahnya perempuan kubur Nabi enggak ada kemakruhan. Yang semula mengatakan makruh bagi perempuan ziarah kubur, tapi kalau ziarah kubur Nabi enggak ada makruh. Artinya ziarah kubur semuanya sunnah. Wa inna yundabu lahunna, sungguhnya ziarah kubur baginda Nabi, ziaratun nisa' kubur itu fa innahu yundabu lahunna, disunahkan. Inhunya kembali kepada kubur. Biarpun seharusnya kembali ziarat ya. Tapi mafhum bahasa Arab. Fa innahu yundabu lahunna ziyaratuhu. Kubur Nabi itu sunnah untuk diziarahi. Wa kadza kuburul anbiya'i, begitu juga kubur para nabi-nabi. Ada ziarah Nabiullah Hud misalnya. Nabi yang lain-lainnya. Li umumil adil, karena adil dalil seumumnya adil, karena dalilnya umum, enggak ada pembatasan, enggak boleh nabi ini enggak. Hadis menunjukkan semua kuburan termasuk di dalamnya kubur Nabi. Amma ziaratu kubrin Nabi SAW, adapun ziarah kubur Nabi SAW ini, itu kan kubur semua. Kalau kubur Nabi bagaimana? Fala yakhfa ala kulli aqilin, tidak akan tersembunyi hukumnya bagi orang yang berfikir. Minal muslimin, kecuali yang enggak berfikir. Yang berfikir, yang menggunakan akalnya, minal muslimin, anna ziyarata ayyi kubrin minal kuburi mustahabun, bahwasanya kalau ziarah kubur, asal kubur saja dianjurkan, fa kubrun Nabi, kubur Nabi tentu mimbabi aula, lebih utama dong. Kan begitu logikanya. Kok jadi dilarang, kan aneh. Wa hadzal qadr, ini sudah cukup. Wa hadzal qadru, ini kadar pemahaman pendek ini, yakfik, cukup bagimu. Listasyi'i nafsika, untuk memotivasi dirimu, untuk menyemangatimu ala ziarati, untuk ziarah kubur Nabi. Tasyi' wa tahqiqi wa ta'kidi ma tad'ihi, untuk mentahqiq wa tahqiqi wa ta'kidi ma, dan untuk mengukuhkan ma tad'i, apa yang selama ini kau aku min mahabbati sayyidina Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Selama ini ngaku-ngaku cinta Nabi Muhammad, inilah kuatkan kecintaanmu itu dengan ziarah kubur bagi Nabi SAW, mengucapkan salam dari dekat. Dan sekarang ada cara, memang sudah mudah untuk ziarah itu, sudah rapi, nggak berebut, karena pakai aplikasi. Jadi didata yang masuk itu. Dan gantian. Kalau dahulu tuh perempuan hanya dapat bagian belakang begitu. Laki bisa dari arah depan, biarpun sesungguhnya dari depan itu ke kubur baginda itu sangat jauh. Karena dari depan itu kita ada jalan, ada lubang 3. Lubang itu ada tulisan di atas Muhammad Rasulullah. Kemudian lubang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Lubang ketiga adalah Umar bin Khattab. Lubang itu kalau diteruskan ke sana, itu kubur baginda. Tapi masih jauh ke sananya. Biarpun kita bisa ngelongokkan kepala, saat yang ngintip juga nggak kelihatan. Dan di sana pun ditutup juga, nggak kelihatan. Jadi yang kita ziarah ya pintu ini. Nah, kalau perempuan dari arah belakang sana,
Secara tempat perempuan kelihatannya lebih sedikit. Cuman nggak dikasih lubang di bagian perempuan. Waktu itu. Sekarang sistemnya gantian. Jadi semua jalan. Anggap saja. Kiblat itu sana. Anggap saja kiblat sini. Kubur baginda Nabi kotak ini. Anggap saja ini kotak. Bagian anak putra ini kotak. Ini makbarah Rasulullah. Sampai batas ini. Ini rodoh juga ini. Kaum laki-laki di sini. Nanti anggap saja sampai satu tiang kedua itu saya sana perempuan dari sana. Dulu dibatasi dari sini tuh perempuan hanya dapat pinggir belakang saya. Sekarang nak gantian ini dibuka nanti dibuka semuanya. Laki perempuan masuk ke sini. Gantian tapi laki dulu. Jadi kalau laki biasanya kita masukin rodoh. Tempat bandat ini rodoh keluar sedikit nyebrang ini. Nyebrang ini biasanya di sini yang mengucapkan salam. Assalamualaikum Rasul sambil menghadap ke sana. Ke kubur Nabi. Kan menghadap ke kiblat kan. Kubur Nabi kan wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi di saat kita menyeberang ini lewat lubang-lubang itulah kita mengucapkan salam. Dulu perempuan tidak dapatkan ini. Sekarang perempuan sudah mendapatkannya, muter sini set, langsung dibuang keluar, nggak boleh balik lagi. Nah, dan sekarang sistemnya gantian, pakai aplikasi. Baik aplikasi bagi yang hanya ziarah bukan bagian umroh bisa pasti dijual oleh negara. Keuntungan juga bagi mereka. Dan aplikasi dijual sekali ziarah kubur Nabi karena memang perlu juga kan ditertibkan rapi jadi lebih enak. Enggak desak-desakan, enggak dorong-dorongan. Kalau dulu, wah ngantri itu ancang-ancang kayak mau lomba lari. Kalau sudah dibuka, ada yang jatuh, ada ini, Masya Allah. Dolim, pengen ziarah kubur Nabi, tapi saling berbuat dolim. Amal hadithu lati. Adapun hadis-hadis allati tahuthu ala ziyarati, yang menghimbau untuk ziarah, falan ata'arad laha huda. Enggak perlu deh kita sebut-sebutkan. Hadis tentang ziarah kubur Nabi banyak. Lianna al-kalam anha, bicara tentang ziarah ini memang tawilun aritun, panjang lebar karena munculnya orang-orang tadi tiba-tiba melarang bid'ah, syirik. Kemudian ini sudah enggak sehat dalam diskusi. Wa inni wajadtu ashabal ahwa. Kita menemukan orang yang mengikuti hawa nafsu. Misalnya, ba'da tafakna, setelah kita sepakat begini. Ziarah kubur secara umum boleh enggak? Ada hadis tadi ala bazuruha. Dia pasti ngomong gimana? Boleh. Sepakat kan? Sepakat, ziarah kubur boleh. Ziarah kubur Z boleh. Amr Z. Ada Z boleh. Nabi Muhammad jadi nggak boleh. Kan aneh. Kok gimana sih? Tadi boleh, sepakat boleh kok tiba-tiba jadi nggak boleh. Nah ini. Jadi kalau ketemu dengan orang ikuti hawa nafsu, kita sudah sepakat loh bahasanya ziarah kubur boleh dan sunnah. Ba'dama tafaqna ma'ahum al-istihbab bi ziyarati Rasul misalnya, telah sepakat ziarah kubur. Kita masukkan Nabi di dalamnya ziarah kubur karena kubur secara umum oke sepakat. Dan Nabi masuk di dalamnya. Kemudian kalau kita mendatangkan hadis-hadis ziarah kubur 5 hadis ziarah kubur Nabi. Idza wajadu haditsan, kemudian hadis kuat, lemah satu. Yang digoreng ini yang lemah ini. Lalu disebut tuh dalilnya orang yang mengatakan ziarah kubur Nabi sunnah ini loh hadisnya. Kemana-mana hadisnya. Lupa hadis 4 disembunyikan. Padahal hadisnya banyak. Ini gaya diskusi ahli fitnah. Padahal tadi riwayat ziarah kubur banyak. Ziarah kubur tadi dari mana perawinya? Ada Muslim, Sahih Muslim, dan yang lain-lainnya. Ini kan ada kita mau hadis 3. Ziarah kubur saja ini ada 1, 2, 3. Nanti misalnya ada riwayat Imam Hakim. Nanti kalau Imam Hakim lemah dibahas itu. Ini riwayat ini lemah. Tazwiran dusta dia. Padahal ada riwayat yang sahih. Untuk berbohong ilmiah. Sehingga seolah-olah ziarah kubur Nabi jadi sandarannya hadis lemah. Padahal banyak hadis-hadis yang sahih, yang kuat. Dan begitulah cara dialog yang enggak sehat untuk mengelabui umat. Coba saja, 5 hadis, 1 hadis sahih. Kebetulan kemasukan hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang ini yang 4 ini dilipat sembunyikan, yang 1 dibahas. Di mana-mana ini loh dalilnya orang ziarah kubur Nabi itu tuh lihat. Apa kata imam hadis ulama? Hadis yang dhaif. Hadis ini dipakai bagaimana ini macam-macam.
Karena tidak ada kejujuran lagi. Padahal hadis sahih dari riwayat Muslim sudah jelas. Kurang apa? Idza wajadu haditsan, artinya mereka gayanya yang mengikuti hawa nafsu, hanya pengen bahwasanya pokoknya harus bid'ah deh, terserah caranya gimana gitu. Ini serem banget memang. Wah, luar biasa ini. Jadi kalau makan hadisan, ikhtilaful ulama fi hukmi, kalau satu hadis, 5 hadis, satu hadis diperselisihkan para ulama, ikhtilaful ulama. Ulama berbeda tentang hukumnya, yamiluna, dia cenderung kepada hadis ini yang lemah ini akan kita angkat deh. Bi ahwaim, dengan hawa nafsu, illa man dha'afa, kepada yang melemahkan. Jadi yang melemahkan siapa? Oh, diangkat orang yang melemahkan. Ini imam besar, hebat, luar biasa dalam hadis, mengatakan hadis ini lemah. Ini loh yang jadi sandaran ziarah kubur Nabi. Ente masih mau ziarah kubur Nabi? 4 hadisnya disembunyikan. Orang awam, Masya Allah, dhaif, astagfirullah, dhaif. Bahkan dikatakan maudhu barangkali. Padahal hadis tidak selalu maudhu. Ada hadis dhaif tidak selalu maudhu. Ada dhaif itu pan syadidan yang sampai derajat maudhu, ada dhaif yang masih bisa dipakai. Baik. Fayanqalibuna ala aqabihim, akhirnya berubahlah jadi yang semula ikut yang bersepakat mengatakan ziarah kubur Nabi sunnah, yang qalibuna ala aqabi, kebalik menjadi wa yatrukul hadis, meninggalkan hadis. Lalu hadis enggak mau ditinggalkan, enggak mau, pokoknya enggak mau hadis. Wa maqad ittafaqna, meninggalkan hadis yang benar, wa maqad ittafaqna, dan kita sepakati tadi ziarah kubur Nabi boleh. Tsumma yuhajimuna, kemudian berbalik. Yuhajimun yang menyerang zuwaral habibi, orang yang ziarah kubur. Bid'ah. Sahabat itu tadi kepleset mengatakan, alhamdulillah 7 tahun saya di Madinah tidak pernah ziarah kubur. Allah ajib. Wah, ini orangnya dibesarkan. Ngarang buku akidah dan sebagainya. Wal ulama zuwaral habib yuhajimuna zuwaral habib, menghajam, menghujat para penziarah baginda. Wal ulama, yang dihajam, diperangi para ulama. Wa yubaddi'unahum, membid'ahkan mereka. Fadhihi al-fitnatul kabirah, ini fitnah yang sangat besar, al-mufarriqati, yang memecah belah, lil ummati, umat, al-waqi'ati, yang fitnah yang terjadi al-an fis sahati, di lapangan. Sampai di sini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Mudahkan ziarah Haramain. Allah mudahkan kita ziarah Haramain, melaksanakan ibadah haji, umrah, dan ziarah baginda Nabi Muhammad SAW. Allah mendambahkan kecintaan kita pada Rasulullah, cinta yang sungguhnya. Bisa ziarah saat di dunia, kita ziarah kubur baginda, dan kelak ziarah baginda di surga dalam keridhaan Allah. Al-Fatihah.